Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas banget. Sebuah senjata baru dari Iran yang katanya bisa mengubah semua aturan main, nggak cuma di Timur Tengah, tapi juga di panggung dunia. Namanya rudal hipersonik Fatah 2. Coba deh, bayangin sejenak. Area senjata yang saking cepatnya, nggak ada yang bisa mencegat. Saking lincahnya, nggak ada yang bisa melacak. Nah, ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Inilah inti dari perlombaan senjata paling canggih abad ini. Dan ini membawa kita langsung ke topik utama kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi gini, dari Amerika, Rusia, sampai Tiongkok, semua negara adidaya lagi berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini. Tiba-tiba Iran, lewat garda revolusinya, bilang kalau mereka nggak cuma ikutan, tapi udah berhasil. Jelas ini bikin heboh kan? Nah, supaya kita benar-benar paham kenapa klaim Iran ini begitu signifikan, kita harus ngerti dulu apa sih yang sebenarnya bikin senjata hipersonik ini begitu revolusioner. Angka ini bener-bener gila. Biar kebayang ya, kecepatan segitu tuh bisa membawa kita dari Jakarta ke Surabaya cuma dalam waktu kurang dari 7 menit. Nah, kecepatan ekstrim inilah yang jadi dasar dari semua kemampuan berbahayanya. Jauh banget di atas rudal-rudal suprasonik yang udah ada. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama senjata yang jadi pusat perhatian ini, Fatah 2 dari Iran. Namanya sendiri udah sebuah pernyataan kan, Iran bukan cuma lagi bikin rudal, tapi mereka lagi ngirim pesan strategis yang kuat ke seluruh dunia dengan menamainya Sang Penakluk. Nah, ini dia inovasi kuncinya. Beda banget sama rudal balistik biasa yang terbangnya melengkung dan gampang ditebak. HGV ini setelah dilepas dari roketnya, dia bisa meluncur dan belok-belok seenaknya di dalam atmosfer. Ini yang bikin dia jadi target bergerak yang nyaris mustahil buat dihentikan. Coba deh kita lihat angka-angkanya. Ini yang bikin ngeri. Jangkauan 1.500 km itu artinya pangkalan-pangkalan militer penting dan seluruh wilayah Israel ada dalam jangkauannya. Kecepatan Mach 15 berarti jarak sejauh itu bisa ditempuh cuma dalam hitungan menit. Plus, mesin bahan bakar cairnya memungkinkan dia buat bermanuver dengan lincah. Terus, kenapa semua kemampuan ini penting banget? Intinya, bukan cuma soal kecepatan, tapi soal gimana teknologi ini bisa bikin semua sistem pertahanan yang kita kenal sekarang jadi nggak berguna. Nah, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan sempurna. Rudal balistik itu ibarat bola yang kita lempar tinggi-tinggi. Lintasannya gampang banget diprediksi. Tapi HGV, dia itu lebih kayak batu pipih yang kita lempar ke air, yang mantul-mantul gitu loh. Terbangnya rendah, terus bisa belok tiba-tiba, bikin radar pertahanan manapun pusing 7 keliling. Jadi, ini adalah tantangan langsung ke payung pertahanan yang udah dibangun puluhan tahun oleh Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Senjata ini emang dari awal dirancang buat menembus perisai itu. Tentu saja, klaim seheboh ini pasti ada yang meragukan. Para analis pertahanan dari Barat punya pandangan yang berbeda, dan kita juga perlu melihat sisi ini. Para ahli nunjukin beberapa hal. Pertama, pendahulunya, si Fatah 1, itu aja nggak pernah ada bukti beneran operasional. Sekarang udah muncul versi kedua. Terus datanya juga minim banget, nggak ada yang bisa verifikasi secara independen. Makanya banyak yang curiga, jangan-jangan ini lebih soal propaganda dan pesan politik ketimbang kemampuan militer yang nyata. Pertanyaan dari Seth Franzman ini ngena banget. Kenapa Iran buru-buru bikin generasi baru dari rudal yang versi lamanya aja belum terbukti berhasil? Jadi, ini beneran lompatan teknologi? Atau Iran cuma lagi main perang psikologis aja biar kelihatan kuat? Tapi gini, terlepas dari Fatah 2 ini beneran berfungsi sempurna atau cuma gertak sambal, kemunculannya nunjukin satu pergeseran penting dalam perang modern. Ini bukan lagi soal teknologi doang, tapi juga soal ekonomi. Yup. Perang modern itu seringkali cuma permainan angka, dan nggak ada yang lebih jelas dari perbandingan biaya antara menyerang dan bertahan. Oke, ini perkiraan biaya untuk satu rudal ofensif kayak Fatah. Kira-kira $500.000. Coba ingat-ingat angka ini. Dan ini biaya buat nembak jatuh rudal tadi. Satu rudal pencegat Patriot harganya $4 juta. Matematikanya simple tapi brutal kan? Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Untuk setiap dolar yang dikeluarin penyerang, pihak yang bertahan harus keluarin $8. Artinya apa? Pihak penyerang secara ekonomi bisa aja ngebanjirin pertahanan dengan rudal, sampai pihak yang bertahan kehabisan duit buat nangkis semuanya. Nah, jadi gimana realitas baru ini mengubah strategi global? Semuanya bermuara pada aturan main yang baru dalam permainan pencegahan atau deterrence. Coba lihat lini masa ini. Cepet banget kan? Dari Juni ke November 2023 aja udah ada versi baru. Kecepatan ini, mau itu beneran atau cuma klaim, tujuannya ya satu, bikin para ahli strategi di seluruh dunia jadi was-was dan nggak bisa tidur nyenyak.
Pada akhirnya, ini dia intinya. Persepsi itu seringkali sama kuatnya dengan kenyataan. Dengan memperkenalkan senjata yang diklaim tak terhentikan, Iran udah maksa lawan-lawannya buat memperhitungkan ancaman baru ini. Nggak peduli ancaman itu udah terbukti 100% atau belum. Dan ini pertanyaan yang kita tinggalkan buat Anda. Kalau kita nggak bisa lagi menghentikan serangan, apakah satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memastikan serangan itu nggak pernah diluncurkan dari awal? Inilah dilema baru yang diciptakan oleh era hipersonik.